Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Suparif. Di sini saya ingin membahas tentang artikel yang berjudul Pemecahan Sengketa Perbankan Syariah melewati Yayasan Arbitrase Syariah. Adapun abstrak, perekonomian Islam di Indonesia pada saat ini sudah berkembang secara pesat sehingga memunculkan berbagai macam bisnis berbasis syariah. Adapun dokumen ini menguraikan berbagai prosedur penyelesaian konflik berbasis syariah melalui proses peradilan di mana para pihak bebas untuk memilih forum penyelesaian arbitrasi Islam, mediasi atau keduanya. Di pengadilan agama atau pengadilan negeri, arbitrase sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan syariah oleh Lembaga Arbitrase Syariah Nasional merupakan kajian yang disebut jurisprudensi normatif. Kegiatan bank syariah yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama dan penyelesaian sengketa bank syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia sangat diperlukan. Badan Arbitrase Syariah Nasional telah menetapkan tata tertibnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini konsisten dengan peraturan yang lebih ketat diterima secara umum. Umumnya diterapkan pada masalah muamalah dan disepakati oleh berbagai atau sebagian besar ahli hukum. Ini mengkaji teori maslahat Al-Nazim Al-Din Al-Tufi tentang penerapan prinsip masyarat di Indonesia. Adapun pendahuluan yang berisi konsep masyarat merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam kajian hukum Islam atau ijtihad. Masyarat bukan hanya sekedar instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat mencapai tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariah. Apalagi di kalangan ulama, usul dan fiqh. Masyarat merupakan salah satu metode hukum yang paling dominan digunakan para ulama dalam menetapkan hukum syara, terutama mengenai hal hukum yang tidak diatur secara eksplisit atau eksplosit dalam nas. Meskipun posisi masyarat pada dasarnya dipandang sebagai prosesi hukum yang asal-asalan dalam beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum muamalah, posisi masyarat memiliki implikasi lain seperti kadang-kadang peringkatnya lebih tinggi daripada sarana hukum. Setiap perselisihan yang timbul harus diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak. Tujuan dari penyelesaian sengketa ini adalah agar bank dapat menyelesaikan secara memadai setiap permasalahan yang ada untuk menghindari perselisihan yang mengarah pada ketidakjujuran. Dalam tradisi Islam klasik ada 3 bentuk mekanisme penyelesaian sengketa. Nabi Muhammad, sahabatnya, Bani Umayyah, khalifahnya, dan dinasti Abbasiyahnya, gugatan yang disebut sulh atau damai, takim atau arbitrase, dan wilayat al-aqda atau peradilan. Dalam suatu sengketa, salah satu pihak mengalami kerugian dalam sengketa tersebut dan harus menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan terselesaikannya kasus ini, diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan pendapat di atas. Pendapat di atas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bank syariah dapat menyelesaikan sengketa kontrak bisnis berdasarkan arbitrase syariah. Adapun metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu menggunakan suatu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan demikian, sumber informasi dalam artikel ini diambil dari internet, artikel, majalah, dan sumber terkait untuk memberikan pengetahuan kepada mereka yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan sengketa atau kontrak bisnis di perbankan syariah berdasarkan arbitrase Islam. Adapun penjelasannya yaitu pengertian perjanjian bisnis di bank syariah. Pada dasarnya ada 3 kategori produk yang diberikan oleh bank syariah dapat dibagi: produk keuangan, dan item layanan. Aktivitas bank dalam menyalurkan uang kepada nasabahnya disebut dalam industri perbankan sebagai pendanaan atau funding.
Kata keuangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai biaya, khususnya uang yang digunakan untuk memulai, menciptakan, mengerjakan, dan lain-lain. Suatu mengerjakan dalam sesuatu. Muhammad mengklaim bahwa mengumpulkan uang selalu dikaitkan dengan menjadi pengusaha dan mengumpulkan uang terkait dengan upaya untuk meningkatkan nilai keuntungan dalam jasa, perdagangan, dan industri. Singkatnya, penggalangan dana adalah proses pengeluaran uang untuk mendukung investasi yang diusulkan di perusahaan, terutama ketika keuangan dikaitkan dengan aktivitas perbankan. Kita sering berbicara tentang aset produktif. Selain sebagai berikut, ada yaitu transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntamlik. Adapun transaksi jual beli berupa piutang murabahah, salam, dan istisna. Selanjutnya transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Dan selanjutnya transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Adapun alternatif penyelesaian sengketa perjanjian bisnis memakan peluang bisnis nisbi besar, kompleks, dan mengakibatkan keputusan yang seringkali sulit ditegakkan sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis. Mereka yang lambat mencari solusi alternatif proses pengadilan negeri sengketa juga dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga, yurisdiksi, kepalitan, kesabaran, dan penyelesaian (PKPU). Perselisihan di bagian wewenang milik dan lain-lain, kapital cendekiawan bersama peristiwa dan terkait sebagainya. Penanganan pertikaian bisa dikerjakan menggunakan alternatif dispute resolution (APS) atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih menguntungkan untuk pertumbuhan bisnis ke depannya, sebab berlainan atas gugatan membuat ketetapan telak sesudah operasi hukum berhasil tersisih, berkeinginan meruntuhkan jalinan dan menguntungkan. APS atau ADR dianggap bertambah digemari berkat dunia usaha, sebab dianggap menambahkan keefisiensian dan keefektifannya beserta mempunyai sejumlah interpretasi di selanya. Adapun yaitu kesepakatan, diskusi, opini pembekuk, perantara, kompromis, transkripsi, menengahi suatu sengketa, dan penyelesaian sengketa daring. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu penyelesaian persoalan sengketa bisnis di bank syariah berdasarkan arbitrase. Hukum yang mengatur masalah perdata di Indonesia bersifat pluralistik, dalam arti bahwa orang Indonesia memiliki pilihan dari antara tiga sumber hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum Belanda. Di Indonesia, hukum Islam berkembang bersamaan dengan pertumbuhan Islam dan diyakini secara luas bahwa seseorang adalah Muslim tidak hanya dalam praktik tetapi juga dalam teori. Tunduk pada hukum Islam, hukum adat tumbuh bersama peradaban dan menjadi sumber hukum tertua yang berkembang dalam masyarakat. Adapun salah satu dari 4 bentuk yaitu dapat digunakan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, yaitu satu sebagai komponen hukum domestik. Yang kedua yaitu diakui oleh hukum nasional atas kemerdekaan, kekuatan, dan wibawanya serta menikmati status hukum nasional. Adapun yang ketiga digunakan sebagai filter pembuatan dokumen hukum nasional, atau yang keempat menjadi komponen atau bagian penting dari hukum nasional. Itu terakhir saya ingin menyimpulkan dari pembahasan yang di atas, yaitu ada 3 sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dipilih oleh rakyat Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan sistem Belanda. Hal ini membuat hukum Indonesia yang mengatur masalah keperdataan menjadi pluralistik. Legitimasi hukum Islam diakui oleh Konstitusi Klaim Hadzairin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan
Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan rumusan normatif dari sila-sila asli Pancasila. Beberapa kegiatan ekonomi syariah seperti perbankan dan kegiatan muamalah lainnya seperti perdagangan memerlukan intervensi atau kekuasaan negara untuk mengaturnya, sementara yang lain tidak. Setiap warga negara Indonesia memiliki pilihan untuk memilih atau mengikuti hukum adat kolonial Belanda atau hukum Islam berkat KUH Perdata yang berfungsi sebagai pengaturan generalis di bidang hukum perdata agama, sekalipun yang bersangkutan beragama Islam atau non-Muslim. Prinsip kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar arbitrase syariah sebagai alternatif pemecahan masalah sengketa perbankan syariah. Arbitrase alternatif dan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Nomor 2 Tahun 1996 memuat pedoman utama arbitrase 30 tahun 1999 UU AAPS. Menurut Undang-Undang Nomor itu dibuat 14 tahun 1970 yang membuat ketentuan yang berkaitan dengan hak dasar aparatur peradilan. Kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 1999. Apapun bentuknya termasuk aktum de kompromis atau akta kompromis perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU AAPS harus dibuat secara tertulis oleh para pihak dalam kontrak bisnis. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan sebuah penjelasan tentang artikel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.